itu tidak ada ketika mati lampu, ketika kita hilang dari kita, dicabut oleh Allah. Begitupun anak ya Bu, orang semua orang yang berumah tangga memimpikan atau mencita-citakan untuk mempunyai keturunan. Tidak sedikit ya Bu, kita banyak melihat tayangan-tayangan, ada program bayi tabung atau apa untuk mendapatkan keturunan. Lantas untuk apa kita mempunyai keturunan? Padahal banyak, misalkan di Al-Quran digambarkan ada kisah-kisah seorang anak yang ayahnya nabi tapi dia durhaka. Ada juga yang dikisahkan dalam Al-Quran, istrinya dan anaknya yang durhaka. Lantas untuk apa kita mempunyai anak? Gitu kan ya Bu ya? Ada sebuah hadis mungkin tidak asing lagi, ibu-ibu sering dengar, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama apa Bu? Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang pertama, amal yang tidak putus ketika kita meninggal itu satu, sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Beda misalkan kayak kita sedekah ngasih makanan itu kan langsung habis ya Bu. Ini mah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, tidak habis. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan, kita manfaatkan, itu tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Nah, yang dua ini, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Mungkin dari kita ada yang tidak mampu untuk bersedekah, ada yang tidak mampu mungkin untuk mengamalkan ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Ada kesempatan emas satu Bu buat kita semuanya. Apa yang terakhir? Waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Tetap dikoid ya Bu, enggak anak misalkan. Banyak misalkan orang yang mempunyai anak tapi tidak soleh, itu tidak sefrekuensi, tidak satu Bu, tidak satu sinyalnya, tidak bareng, tidak akan nyambung. Masuk ke dalam materi yang akan kita bahas sekarang, anakku antara ujian dan harapan. Tentu semuanya dari kita menginginkan anak-anak itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Tentunya semuanya ya Bu ya. Tapi dalam realitanya ya begini gitu ya Bu ya, saayana. Tapi tidak seadanya kita lantas diam gitu ya. Berikhtiar untuk terus memperbaiki di mana kesalahan kita dalam pola pengasuhan. Saya sekali lagi ya Bu ya, tadi mungkin profil saya tidak ada basicnya gitu ya Bu, parenting, tapi sedikit saya banyak mengutip dari Al-Quran. Anak dalam Al-Quran banyak dibahas. Dalam Al-Quran ada beberapa posisi anak. Saya mengutip 3 ayat aja. Yang pertama, anak digambarkan dalam Al-Quran sebagai perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Ini merupakan ayat yang mengingatkan kita bahwa anak dan harta itu sesuatu yang akan fana, jadi tidak kekal gitu ya Bu. Makanya disebut perhiasan. Ibu senang pakai perhiasan Bu? Dan bapak-bapak yang jarang ya pakai perhiasan. Ibu senang pakai perhiasan? Kenapa kita pakai perhiasan Bu?
supaya tambah cantik, pengen dilihat. Nah, begitupun di sini di dalam ayat ini, perhiasan di sini sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang indah. Kenapa yang indah? Biasanya cobaan atau ujiannya tuh ketika mempunyai anak ada ya Bu ya. Apa sih Bu? Kita tuh kan kalau pakai perhiasan suka pengen dilihat orang. Nah, begitupun punya anak. Anak itu suatu kebanggaan. Siapa yang tidak bangga ya Bu punya anak? Dari awal, misalkan dari awal pernikahan, dari awal kita mual gitu kan, otomatis bangga dinanti-nanti. Nah, ini menjadi, maksudnya menjadi perhiasan tuh bisa menjadi kita itu, perhiasan itu kan dilihat indah gitu kan ya Bu, bisa menjadi nantinya jadi ujian. Ujian tuh apa? Ujian keimanan untuk kita sebagai orang tuanya. Kalau yang sesuai harapan, alhamdulillah mungkin. Kalau yang ujian berarti kita tidak putus asa, lantas terus memperbaiki diri di mana kesalahan kita dalam pola pengasuhan. Ya Bu. Yang kedua, anak adalah amanah, titipan. Ibu kalau punya barang dititipkan, kembalinya itu kalau tidak utuh, Ibu marah enggak? Marah enggak Bu? Pasti ya ada gitu, marah sedikit mah. Misalkan kita menitipkan sesuatu tapi adalah Ibu goresan sedikit, ada rasa marah. Ini anak sebagai titipan amanah. Amanah itu kan sesuatu yang nanti harus dikembalikan. Jadi bukan kepemilikan bahasanya Bu. Anak itu bukan milik kita, tapi titipan. Kan kalau milik milkun kan gitu ya Bu ya, dalam bahasa Arabnya milkun itu pindah tangan dari si A kepemilikannya ke si B. Kalau anak ini sama Allah tidak dibahasakan milik Bu, bukan milik kita, tapi kita perasaan memiliki ya Bu ya. Makanya ketika tidak sesuai dengan harapan suka kecewa, karena kita bukan merasa bahwa anak itu titipan dari Allah, amanah, tapi merasanya itu milik kita, itu kepunyaan kita gitu. Nah, yang terakhir ujian ya Bu. Surat At-Tahrim mungkin hafal semua ya Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi anak itu bisa mendekatkan kita kepada kebaikan, bisa menjauhkan kita dari kebaikan. Makanya ada di sebagian, kalau nggak salah di surat At-Taghabun ya, membahasakannya itu anak itu sebagai musuh. Musuhnya maksudnya apa? Musuh yang membuat kita lalai dari Allah. Coba Ibu ya, biasanya kalau yang mamah-mamah baru kan biasanya masih sono ya Bu ya, kalau baru punya anak wah digugulung gitu ya Bu, kadang lupa apa yang menjadi kewajibannya. Tapi untung para suami itu biasanya mengerti ya Bu, sabarkeun weh, masih sono biasanya gitu kan. Atau banyak mungkin ibadah-ibadah kita pun teralihkan dengan kehadiran anak. Misalkan ibu yang biasa bangun malam, sholat tahajud, ini yang baru punya baby kan biasanya bangun sehingga tidak melaksanakan biasanya sunnah-sunnah yang dilaksanakan enggak gitu kan. Nah yang terakhir Bu, karena pembahasannya lumayan rada lama, takutnya enggak keburu. Anak sebagai ujian. Ini saya kutipnya surat Al-Anfal karena ada dua Bu, redaksinya sama. Cuma kalau yang di surat Al-Anfal ini awalnya pakai wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau yang di surat At-Taghabun itu tidak pakai wa'lamu. Kenapa saya kutipnya ini? Wa'lamu itu biasanya dalam bahasa Arab itu kan artinya ketahuilah. Jadi ada yang harus kita perhatikan dalam isinya. Jadi setelah kata wa'lamu itu apa yang mesti kita perhatikan? Ternyata auladukum wa amwalukum, anak-anak
anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Kenapa harta dan anak selalu disandingkan? Karena sesuatu yang kita cintai mau tidak mau, Bu. Siapa yang tidak mencintai anak? Siapa yang tidak mencintai harta? Semuanya pasti mencintai anak dan harta. Makanya sering disandingkan. Dua kalimat ini dalam Al-Quran sering disandingkan, karena merupakan satu kecintaan manusia terhadap harta dan anak. Anak dan harta itu menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita mendidiknya? Apakah bisa mendidik yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Misalkan kita sudah mendidiknya dengan apa yang sesuai dengan perintah Allah, tapi dalam kenyataannya dibelokkan dulu, Bu, sama Allah, si anak harus bagaimana kita? Nah, ketika anak ini menjadi ujian dan harapan, kita sebagai orang tua harus bagaimana? Gitu kan, Bu? Saya tidak mengutip dari buku parenting lain ya, Bu. Cuma dari satu aja, dari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber segalanya untuk kita umat Islam. Ada perintah, ada larangan, ada sejarah, ada undang-undang, ada segalanya. Jadi sebetulnya kita itu tidak ribet-ribet ya, Bu, balik aja lah back to Quran gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Ali Imran. Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Di sini dalam surat Ali Imran kita mendapatkan empat figur. Innallaha astofa, Allah telah memilih siapa? Adam yang pertama. Ibu nggak dibuka Qurannya ya, saya nggak nulis sama ayatnya, kutipannya aja. Bahasanya yang pertama itu Adam, yang kedua Nuh secara person. Kalau yang ketiga dan keempat ala Ibrahim wa Imran, pakai ala keluarga. Ada apakah di balik ini ya, Bu? Ada yang tahu, Bu, Pak? Kenapa Allah menggambarkan Quran surat Ali Imran ayat 33 ini? Yang pertama Adam, Nuh ini tidak ada alanya. Kalau yang kedua ada, ketiga, keempat. Nah, yang pertama kita bedah dulu ya, Bu. Kenapa pertama kali yang disebutkan Adam dan Nuh? Ini untuk penghibur untuk kita, Bu. Kenapa penghibur untuk kita? Kita tahu, sering dengar ya, Bu, dari penerangan-penerangan, atau kita sering baca, atau malah di Quran kita mengkaji banyak kisah-kisah Anbiya, di antaranya Adam dan Nuh. Yang pertama Adam ini disebut person. Kenapa person? Karena syarat keluarga solih itu yang pertama mempunyai pasangan yang solih atau solihah. Yang kedua mempunyai anak yang solih atau solihah. Yang ketiga mempunyai cucu atau cicit ke bawahnya yang soleh dan solihah. Di Adam kita melihat hanya ada satu aja. Maksudnya satu berarti istrinya. Adam menikah dengan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, berarti itu pilihan Allah, karena Allah yang menciptakan solehah. Tapi tak ada tapinya, Bu. Adam mempunyai anak yang tidak solih ya, Bu. Siapa, Bu? Sering kita dengar ceritanya, Bu, yang tidak solih? Qabil. Malahan Qabil ini disebut pelopor pembunuhan kali ya, Bu ya? Gimana bahasanya, Bu? Awal peristiwa pembunuhan itu ketika Qabil, gitu kan? Nah, lantas Adam tidak mulia mempunyai anak, istilahnya Ibu ya, kalau dosa mah dosa jariah mungkin ya. Maksudnya apa? Kan yang pertama kali membunuh itu berarti kan ada yang mengikuti gitu kan. Nah, tidak menjadikan Adam tidak mulia di sisi Allah. Makanya sama Allah itu ditulisnya
cuma personnya aja, Adamnya aja. Apa yang membuat mulia Adam itu? Adam mempunyai sifat i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan, mengakui dosa, gitu kan Bu. Maksudnya gimana? Nah, kita boleh ya Bu meniru di sini, misalkan kalau kita diuji sama Allah dengan anak, ada yang enggak soleh, tanda kutip ya Bu, insya Allah dengan ikhtiar mudah-mudahan menjadi belok, jangan tidak soleh ya Bu, belok sedikit gitu kan. Ada yang mesti kita ikutin. Adam itu mempunyai sifat i'tiraf. Ketika Adam diusir sama Allah dan Hawa dari surga, menyalahkan iblis enggak Bu? Gara-gara iblis jadi keluar di surga. Beda dengan kita. Biasanya misalkan kalau ada laporan dari ibu guru atau bapak guru atau di sini mungkin ustadz atau ustadahnya, misalkan si A nakalnya dalam tanda kutip sedikit gitu kan Bu. Ibu langsung back ke diri ibu, nggak melihat apakah itu kesalahan kita atau langsung nyalahin faktor luar, faktor X. Biasanya kita sering nyalahin gini, gara-gara HP ini jadi anak saya males murojaah, misalkan kalau di sini tafid kan, gara-gara temennya main layangan jadi males murojaah. Biasanya kita itu sering mengkambing hitamkan, biasanya ya. Nah, kalau Adam ini enggak. Ketika maaf Bu. Ketika Allah menguji Adam dengan diusirnya dari surga itu, tidak lantas mengkambing hitamkan iblis, tapi apa Bu yang diucapkannya? Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani Adam. Bagaimana misalkan kita kalau mendapati anak yang agak gitu ya belok sedikit, tidak lantas menyalahkan anak dan lingkungan, walaupun mungkin lingkungan berapa persen berpengaruh, tapi kita tidak menyalahkan itu. Kembali ke diri sendiri, apakah saya yang kurang perhatian ataukah apa yang kurang dari diri sendiri, baik dari kita sebagai istri ataupun sebagai suami. Karena pengasuhan itu kadain Bu, seperti hutang. Jadi ada hutang teh ditagih. Misalkan kita memberikan pendidikan ketika anak kecil cuek, biasanya ya Bu ya, maklum sekarang mah ya Bu ya banyak tantangannya kan. Misalkan lagi main HP mah atau ntar kan biasanya gitu kadang ya Bu ya, kalau dipanggil nggak langsung. Nanti bisa jadi di kemudian hari ketika kita membutuhkan, anak dipanggil itu entar. Karena pengasuhan itu seperti hutang gitu Bu, ditagih. Bagaimana kita memberikan pengasuhan ketika kecilnya, nanti itu besarnya tuh bukan balas dendam sih Bu, bukan hukum karma, tapi begitu adanya biasanya. Kadang suka gini kan Bu, kita itu kan melihatnya dari dohir kan. Kadang kenapa ya si A padahal anaknya banyak, sekarang ditinggalin sendiri di rumahnya, padahal udah sepuh, dalam keadaan misalkan sakit. Kita tidak tahu si ibu itu pengasuhannya waktu kecilnya itu ke anak-anaknya itu gimana, cuek atau memang perhatian. Nah, makanya Bu, kadang sesuatu yang dianggap sepele untuk anak itu sesuatu yang berharga. Kita mah kayaknya biasa aja gitu kan, dipanggil sama anak nggak ngejawab kayaknya biasa. Kalau anak-anaknya yang protes, biasanya mama cepat atau gimana ya Bu ya, ada protesnya gitu. Nah ini yang pertama, Adam dengan personnya tidak pakai keluarga. Karena ada
salah satu anggota keluarganya yang tidak solih, yaitu anaknya. Ini sebagai apa Bu? Hiburan untuk kita. Kita dalam mendidik anak, kan Bu ya, kalau mulus semuanya, ladang pahala untuk kitanya di mana gitu kan. Ari maunya mah mulus semua ya Bu ya, tapi ada aja pasti ya. Baik itu hal apalah, tapi ada yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, pasti ada sedikit ya. Yang kedua Bu, tadi innallaha astofa Adama wa Nuhan. Sama Nuh juga tidak disertakan pakai Allah. Karena Nuhnya juga sebagai personnya, sebagai dirinya Nabi Nuh yang solih. Kan tadi syaratnya kan Ibu mempunyai anak solih, pasangan solih. Ini Nuh lebih parah Ibu, mempunyai istrinya yang tidak solehah, anak dan istrinya yang menolak dakwahnya. Biasanya kita kan sering ya Bu, sering nyinyir, mau tidak mau. Biasanya misalkan ada di tempat Ibu atau dimanapun ada ustadz yang sering menerangkan misalkan tentang apa, kenapa ya istrinya kayak gitu ya. Itu mah Ibu tidak nolak dakwahnya. Ini mah kafir Bu, tidak menerima untuk mengesahkan Allah. Parah gitu ya Bu ya. Jadi istri dan anaknya, anak-anak Nabi Nuh itu yang diceritakan itu kan ada 5 ya Bu. Ini itu berarti nomor 4. Siapa Bu namanya tuh Bu? Kan'an, namanya mah Yam ya Bu ya. Itu teh kita mah seringnya bilangnya Kan'an. Nah, ada yang lahir setelah peristiwa perahu yang terakhir itu Abir kalau nggak salah. Nah, apa yang kita ambil dari teladan Nabi Nuh ini? Nabi Nuh itu konsisten dalam dakwahnya dan tetap memberi cinta kepada anaknya. Di mana Bu buktinya? Ini tuh Kan'an itu Bu disebut radikal. Biasanya kita paling nakal itu anak apa Bu? Paling nakal bukan kita ya, maksudnya di zaman sekarang kita menganggap anak nakal itu misalkan terlibat narkoba. Terlibat narkoba bisa direhab nggak Bu? Bisa. Ini mah apa Bu? Kan'an mah dia kafir. Nah, jadi terus ngajak sampai akhir sama Allah diseru untuk naik ke perahu gitu kan. Ya bunayya irkam ma'ana walatakum minal kafirin. Masih diseru. Kata-katanya juga Bu, ya bunayya. Kita Bu kalau anak pikas sebelen Bu, manggilnya hei sayang, cantik, ganteng gitu enggak? Kan jarang ya. Biasanya apa Bu? Dengan muka nadanya yang rada tinggi. Nah, kita mah gitu kan? Ini Nabi Nuh itu enggak, tetap ya bunayya. Kalau dalam bahasa Arab itu apa teh ya bunayya itu ismu tasgir untuk mahabbah. Jadi saking cintanya, panggilan cinta. Ya bunayya. Apa kita mah anak king ya Bu, wahai anakku. Kita mah biasanya gitu. Kalau anak berprestasi diciuman Bu. Oh, udah selesai ya 30 juz. Wah, si Kasep, si ganteng, si soleh. Biasanya ya. Tapi kalau anak biasanya melakukan kesalahan langsung taring dipasang ya Bu ya. Tidak dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai terakhir masih diseru anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana walatakum minal kafirin. Nah, saking radikal teh keras ya Bu ya. Jadi kafirnya kan biasanya orang kepepet, di akhirnya itu injury time itu ngikut gitu kan. Biasanya kalau logika kita kan gitu. Ini udah banjir kelihatan, diseru sama Nabi Nuh itu naik ke sini, itu ke kapal, jangan sama orang-orang yang kafir. Tapi kekeh Bu, kafir lagi, kafir radikal gitu. Gimana jawabannya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Jawabannya dengan sombongnya, saya akan
menaiki gunung yang tidak akan kena air ini. Tapi apa Bu alhasil? Tetap aja tenggelam. Di akhir hayatnya aja masih diseru sama Nabi Nuh. Kecintaannya sama atau tidak? Sama. Kemarin kalau nggak salah rada disentil sedikit ya sama suami. Ketika Nabi Yakub, kenapa Nabi Yusuf itu menjadi iri saudara-saudaranya itu karena ada yang dilebihkan, kasih sayangnya lebih gitu. Karena Yusuf soleh misalkan kan, ini tidak soleh tapi masih tetap. Mudah-mudahan kita juga memperlakukan anak itu baik dalam keadaan yang diharapkan oleh kita ataupun tidak, sama aja. Panggilannya tetap panggilan sayang ya Bu. Mudah-mudahan itu menjadi doa kelak. Ada kan ya Bu, Ibu mungkin sering dengar kisah saking marahnya kan nakal si anak nanti Bu, nakal pisan kan sering main bangunan. Bukan main bangunan, ada yang ngebangun tuh sering mainin pasirnya atau apa batu kan biasa gitu ya Bu. Anak-anak dulu mah nggak kayak sekarang mah kan di rumah aja gini kan. Adi dulu mah kan gitu. Ibunya teh saking keselnya ngedoakan itu apa Bu, mudah-mudahan tertimpa oleh bangunan itu. Setahun 2 tahun tidak Bu, tidak kejadian. Tapi 25 tahun kemudian kebetulan profesinya arsitek, tertimpa. Maksudnya apa? Kadang kita itu mengharapkan doa itu diijabah itu seketika. Ini makanya ketika doa itu kan Bu, tafaul itu kepada kebaikan, doa itu adalah harapan ya Bu ya. Doaku harapanku ya Bu. Yang tahun berapa Bu? Film Doaku Harapanku. Berarti udah tua. Tahun berapa? Ya, doa itu kan harapan kita. Ketika kita mengucapkan doa yang buruk, ya balik gitu. Itu tidak 1 atau 2 hari kemudian, tapi 25 tahun kemudian kejadian. Dan posisinya kalau secara manusiawi dia kan arsitek ya, bukan tukang bangunan gitu. Tapi ya qadarullah gitu. Makanya kita ibu-ibu itu mudah-mudahan bisa menjaga lisan kita. Kadang ibu udah refleks ya, kalau anak-anak masa pusing ibu ya, udah terpusing ku bapak cenanya. Terus anak-anaknya kenapa ibu lebih ditekankan? Karena yang hadis lupa teh ya, man ahaku bisuh batik kalau nggak salah ya, umuka kan 3 kali ya. Begitupun doa. Makanya lebih tirakat itu kita ya Bu, ibu-ibu ya, bapak juga sama gitu ya. Cuma ibu-ibu itu biasanya lebih bahayanya itu di sini ya Bu, karena kita itu kalau tidak mengeluarkan kata-kata ketika marah Bu, terus kan tidak selesai seketika itu, kehul terus. Tapi beda ketika diucapkan seketika itu udah plong. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dari mengucapkan doa-doa yang tidak semestinya kita ucapkan. Misalkan lihat anak rada malas ya Bu ya, soleh kasep boleh ya Bu gitu, walaupun nanti teh belum terbiasa mah Bu senyum sendiri. Nu gitu, soleh kasep, kadang suka gitu ya Bu. Tapi mudah-mudahan itu menjadi doa. Tidak pernah berhenti dalam proses memperbaiki keluarganya, terus gitu kan sampai akhir hayatnya. Begitupun kepada kaumnya tidak berhenti. Ada di surat Nuh itu, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara wa lam yazid du'ai illa firara. Nabi Nuh itu ke Allah itu berdoa terus, mengajak terus ke kaumnya, mau siang malam, tapi apa Bu? Malah lalu umpatan firara. Anu diajaknya tuh lari. Lantas putus asa? Enggak. Kadang saya ya Bu pribadi, kadang kalau anak-anak lagi ngajar anak-anak rada hese, sok gergeteun gitu ya Bu. Padahal kan kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi kadang ada gitu
perasaan itu bukan hanya sekedar menyampaikan. Kita harus sampai apa yang kita inginkan itu tercapai. Makanya sebetulnya Bu, bukan mendidik anak itu, bukan yang susah itu bukan mendidik anak. Ketika mendapatkan anak-anak berbelok sedikit, selama bukan akidahnya, nah Bu, ditanda kutipkan biasanya gitu kan, kita itu menganggap sepele masalah akidah. Kenapa menganggap sepele masalah akidah? Kadang tidak terkontrol apakah nyambung atau tidak ini anak itu gitu kan. Ketika sholat itu wujudnya aja atau dengan hatinya hadir, nggak pernah merasa menyesal gitu kan. Biasanya yang dilihat itu secara kasat mata. Nah ini misalkan kalau ditakdirkan sama Allah diuji, kita meneladani siapa Bu? Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Adam mempunyai sifat i'tiraf tadi ya Bu, yang sebelumnya. Jadi melihat, tidak mengkambing hitamkan orang lain, tapi melihat kepada diri sendiri, apakah pola asuh kita yang salah atau apa. Yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji 2 istri dan anak yang menolak dakwahnya Nabi Nuh, kafir, tapi tidak pernah putus asa untuk mengajak terus agar supaya mengesahkan Allah. Apa yang menjadi hak anak diberikan, kasih sayang, cinta, semuanya diberikan, tidak ada yang berkurang satupun. Biasanya kita itu suka membeda-bedakan Bu. Biasanya kalau anak yang rada pinter sedikit dengan anak yang kurang pinter tuh dibedakan juga, ada manusiawi Bu. Nah, mudah-mudahan bisa memperbaiki apa yang telah kita berikan kepada anak itu yang tidak sesuai, bisa kita perbaiki. Yang selanjutnya Bu, Nabi Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Saya itu dulu ya Bu, kasih gambaran umum dulu. Nabi Ibrahim ini nabi ya Bu ya. Terus kalau Imran nabi bukan Bu? Bukan. Nah, Ibrahim itu berapa Bu istrinya? 1, 2, 3, 4. Dua yang kita tahu ya Bu, 4. Setelah meninggal Hajar itu ada 2. Nah, terus Imron itu 1 atau 2 atau 3, monogami atau poligami? Monogami Imron itu ya Bu. Nah, kita masuk dulu di sana. Maksudnya kenapa? Kadang kita itu suka jadi underestimated orang yang poligami atau yang monogami. Biasanya itu kan anaknya gitu gara-gara bapaknya poligami. Nah, padahal ada contohnya. Nabi Ibrahim poligami tapi mempunyai anak-anak yang solih ya Bu ya. Yang monogami pun sama. Jadi intinya apa? Ada contohnya gitu ya Bu ya. Nah, kita itu satu-satu ya Bu. Yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan yang solih, baik anaknya ataupun cucunya ya Bu. Cicit-cicitnya, karena Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Kita tahu bagaimana perjuangan Ibrahim untuk mendapatkan anak. Ibu sesusah itu nggak sama bapak kayak Ibrahim. Penantian panjang 80 tahun baru Allah karuniakan keturunan. Kita begitu nggak Bu? Enggak kan? Alhamdulillah ya. Sedikit cerita Bu. Saya itu menikah selingan ya Bu. Menikah 2008. Beres S1 baru menikah. Menikah 2008, kembali lagi ke Mesir Bu. Tidak punya planning punya anak pertamanya. Kenapa planning kita itu lanjut studi gitu kan. Saya lanjut S2, suami lanjut tesis. Qadarullah Bu, sebelum pergi ke Mesir lagi, masih di Indonesia, ternyata hamil. Kan bingung ya Bu, ngomong ke orang tua gimana, karena proposal kita kan menikah
tapi sambil belajar. Image di kita itu kan kalau menikah itu berarti bakal merusak studi kita gitu kan. Bingung Bu, pertama ketahuan hamil itu gimana ngomongnya. Ini ke orang tua sendiri ataupun ke mertua. Karena kan kita proposalnya mau nikah, nanti balik lagi belajar gitu. Ternyata hamil. Jadi semua planning saya itu berbalik Bu. Yang tadinya mau daftar di Azhar S2 saya Bu, ternyata hamil karena dulu itu sekarang itu nggak tahu ya pembelajarannya gimana, kayaknya lebih mudah. Kalau dulu itu S2 itu susah minta ampun Bu. Makanya jarang orang Sunda itu yang menempuh S2 di Azhar dulu itu. Nah, otomatis saya itu berbalik Bu. Memang tanpa planning sama sekali karena mau daftar di Azhar tidak memungkinkan misalkan kalau punya anak sambil belajar itu gimana gitu kan. Ternyata ya itu hamil ya Bu, jadi balik arah. Pokoknya bisa kuliah tahun itu. Saya pulang lagi 2009 kalau nggak salah awal Bu, setelah nikah itu. Awal itu pokoknya cari universitas yang bisa masuk ketika itu. Bisa masuk Bu di Institut Zamalik di Rosa Islamiyah. Bisa. Cuma diploma aja Bu. Jadi kalau di sini mah kan diploma itu untuk S1 yang 2 tahun. Kalau di sana itu sebelum masa penulisan tesis itu ada masa pembelajarannya itu 2 tahun. Dan sistemnya kalau di Mesir itu biasa Bu mengulang. Kalau di Azhar itu mengulangnya misalkan kalau kita tidak lulus dulu ya Bu. Sekarang kurang tahu gimana pembelajarannya. Kalau dulu itu jibeh. Jibeh itu misalkan 1 tidak lulus, ngulangnya semua mata kuliah. Yang lebih parah itu kan ujian lisan itu syaratnya itu kelulusan ujian tulisan. Ujian tulis lulus, ujian lisan misalkan mentok Bu, kita ngulangnya berapa Bu? 1 tahun. Karena dosen-dosen Al-Azhar itu bukan masalah nilai, bahasanya itu gini Bu. Bagaimana pertanggungjawaban kami di akhirat kalau meluluskan kalian dengan begini? Kan kita mah gak gitu ya Bu ya, no aya mah dilulus-luluskeun gitu kan. Nah, makanya balik lagi ya Bu. Jadi berbalik, pokoknya saya bisa kuliah tahun itu. Karena biasanya kalau ditunda malas kan ya Bu, udah apalagi tahu dalam keadaan hamil gitu kan, malas gitu kan. Akhirnya kuliah. Pas dulu tuh lagi berapa bulan ya Bu, ujian tuh lagi besar, pokoknya hamil tuh lumayan. Yang jaraknya itu di sini mah tuh ya Bu, udah dekatnya sekolah teh. Jaraknya itu yang jalannya lurus kan di Mesir mah 2 jam perjalanan. Jadi tinggal di Kairo ke Zamalek itu 2 jam pelajaran. Kan nggak ada Bu, nggak ada misalkan anak-anak dulu ya, kita dulu mahasiswa mah nggak ada yang punya mobil atau apa, ngebis begitu ya. Bis di Mesir kan nggak kayak bis di sini bisa duduk gitu ya Bu ya. Yang terakhir mah udah berdiri gitu kan Ibu. Bisa kalau nonton ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih ya kayak gitu. Nah pas lagi hamil Ibu, jadi cerita panjang sedikit ya Bu supaya rada ada ininya sedikit. Berapa mata kuliah itu tidak kuat Bu. Pas ke dokter kandungan itu ternyata kalau diteruskan ujian berarti lahir prematur. Kalau tidak kalau neruskan gitu kan, kalau tidak diteruskan bed rest insya Allah. Kan bingung ya Bu ya. Riwayat pendidikan saya kan 4 tahun lancar. Aduh gimana ngomongnya. Kan karena di Mesir 1 tahun gitu kan ngulang. Kalau tidak ikut ujian misalkan berapa. Kalau di Zamalek itu kalau nggak salah 2 atau 3 ya, saya lupa, 3 mata kuliah tidak lulus itu ngulangnya 1 tahun. Kan gimana ngomongnya gitu kan. Terus malu, wah Bu campur aduk. Tapi ini menyangkut nyawa kan. Nah singkat cerita maksudnya kesini ya Bu ya. Ketika kita orang yang menanti gitu kan, menanti keturunan, makanya saya dalam pikiran gitu kan, kalau mengikuti ego terus kuliah gitu ya, mending misalkan kalau ditakdirkan
prematurnya itu tidak cacat ya Bu ya. Terus kan di Mesir Ibu sama siapa misalkan kan, kalau ada apa-apa itu mau minta bantuan ke siapa? Dua andai Bu. Semuanya ngurus anak, pokoknya percobaan semua berdua, tidak ada campur tangan yang lain gitu ya, duaan gitu ya Bu. Jadi situ maksudnya apa? Ingat gitu kan, orang lain mah susah, ini gampang, masa gitu kan. Cuma istilahnya itu kan kalau menuntut ujian itu ada tahun depan gitu kan, ujungnya tidak ikut ujian, meninggal 1 tahun ya Bu. Nah, jadinya yang harusnya 2 tahun berarti 3 tahun ditempuhnya. Nah, maksudnya ya ini balik lagi, ketika kita tidak bersyukur itu menjadikan sesuatu itu apa ya Bu, aral, tapi akhirnya sadar gitu ya, mungkin wasilah pribadi gitu ya, saya ada ujian itu apa hikmah Allah ke depannya itu yang tidak saya ketahui gitu ya. Ujungnya udah punya anak mah Bu, mengalir, yang planning ini itu teh di list teh nggak tahu berapa yang terlaksana, pokoknya jadi mengalir aja. Kita back lagi ya Bu ke Nabi Ibrahim ini susah. Sekarang kita banyak ya Bu ya melihat orang-orang yang promil itu, wah udah dengan segala cara, ujung-ujungnya bayi tabung. Ini Nabi Ibrahim itu dikaruniakan keturunan itu ketika beliau menginjak masa tua gitu ya Bu, lansia 80 tahun. Nah itu pun gitu kan dengan perjuangan ya, maksudnya ada hati yang terluka ya Bu ya. Ada hati yang terluka itu siapa Bu? Sarah. Tetap kan Ibu mungkin sering, Bapak Ibu sering dengar kisahnya bagaimana Sarah merelakan gitu kan untuk menikahkan Hajar dengan suaminya demi mempunyai keturunan yang ujungnya dan tetap ya Bu ketika brol ya menikah, Hajar dan Ibrahim sudah menikah, pas lahir tetap manusiawi ada rasa cemburu. Makanya apa Bu? Sama Allah itu diperintahkan untuk dibawa kemana? Ke Hijaz ya Bu ya. Nah, nanti yang terakhir itu ya. Tetap ada manusiawi gitu kan. Yang kedua, gambaran keluarga Nabi Ibrahim ini berkarakternya keluarga yang sukses, hampir semuanya ya Bu. Kita tahu turunan dari Nabi Ismail itu Nabi Muhammad, Nabi Ishak itu Yakub, Bani Israel, terus ke bawahnya gitu kan. Nah ini Nabi Ibrahim itu dikaruniakan 2 anak itu dari 2 bibit. Nah Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah gitu kan. Nah makanya Bu ya, ketika mungkin Ibu bisa buka ayat-ayat Quran, bisa buka di Quran, ketika Allah menggambarkan fabasyarnahu bigulamin halim, ketika ke Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail bahasanya teh Ibu, kami beri kabar gembira bigulamin halim Bu. Bigulamin halim tuh dengan anak yang halim itu lemah lembut. Beda ke Ishak bigulamin alim dengan apa Bu? Anak yang pinter, cerdas. Makanya tidak heran keturunan Ishak itu kenapa sekarang Yahudi misalkan pinter-pinter, tidak aneh. Jadi keturunan Ishak itu, Bani Israel itu termasuk Yahudi di dalamnya gitu kan Ibu, pinter-pinter itu tidak aneh karena bahasanya di Quran ketika Ishak itu bigulamin alim. Kalau Nabi Ismail mah bigulamin halim. Makanya keturunan Nabi Ismail itu penyayang, sabar gitu kan. Nabi Muhammad tidak aneh karena sudah disuratkan di dalam Al-Quran itu begitu gitu kan. Lantas apa parenting Nabi Ibrahim itu atau pola pengasuhan Nabi Ibrahim yang bisa kita contoh? Yang pertama tauhid. Ajakan Nabi Ibrahim kepada
anak-anaknya dan turunannya tetap untuk mengesahkan Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu, agama Ibrahim itu Bu dikenalnya apa Bu? Hanifah. Hanifah itu apa? Lurus gitu kan, maksudnya apa? Mengesahkan Allah. Sebelum ada Islam, mengesahkan Allah. Di sini saya kutip surat Al-Baqarah, kok ayat 33 ya, salah nulis Bu, ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu wa banihi innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, maksudnya apa? Di sini Nabi Ibrahim mewasiatkan, lihat Bu ya, kerennya bahasa Arab itu Bu. Wa wassa biha Ibrahimu. Berarti yang mewasiatkan tuh siapa Bu? Fa'ilnya itu Ibrahim. Nah, wa wassa biha Ibrahim wabanihi Yaqubu. Lihat Bu, Yaqubu sama kedudukannya fa'il. Yakub sama Ibrahim itu sama, gitu kan. Intinya apa? Ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya termasuk Nabi Yakub tetap apa? Mengesahkan Allah. Allah telah memilihkan kepada kita agama ini, maka janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Mengesahkan Allah itu mungkin yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Kadang lupa Bu, tapi alhamdulillah ya Bu, dengan hadirnya lembaga pendidikan seperti ini ya Bu, Qalbi Quran, setidaknya kita menitipkan pendidikan anak itu ke tempat yang tepat. Tauhidnya terus dipupuk gitu. Karena zaman sekarang Bu, ketika tauhidnya tidak kita pupuk, tidak terus dikuatkan, wassalam. Jadi gini Bu, ada di mana ya, saya lupa baca di mana. Sebagai orang tua, kan kita background orang tua beda-beda ya Bu ya. Ada yang pedagang, ada yang misalkan guru, ada yang pengusaha, ada yang pegawai negeri, berbeda-beda. Apa ilmu yang mesti kita siapkan untuk mendidik anak? Ilmu apa aja? Karena tidak mungkin kita memperdalami semua ilmu. Liur ya Bu ya. Satu aja kadang kan apa yang kita tekuni itu pusing, apalagi ini ilmu apa? Yang pertama itu ilmu tauhid. Satu pondasi yang membentuk karakter anak menjadi solih atau tidaknya apa? Tauhid. Kenapa kita harus mengajarkan anak tauhid dari kecil? Ibu tahu nyanyi cicak-cicak di dinding? Itu kan lumayan ya Bu ya, tapi sekarang mah nggak ada kayaknya ya Bu ya. Itu tuh mengajarkan tauhid. Coba Bu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Itu kan filosofi rizki ya Bu ya. Kalau cicak Bu terbang atau ngarayap? Ngarayap kan, boyot merenannya gitu ya, nggak boyot. Maksudnya kan nyamuk terbang. Namanya sesuatu yang terbang berarti susah untuk dicapai, ditangkap. Itu kan enggak gitu kan. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah kita mah nyanyi teh asal nyanyi we nya Bu nya. Padahal itu tuh kan rizki itu begitu. Tapi kita nggak pernah ke anak-anak itu misalkan coba lihat itu cicak. Cicak kan diam, merayap, makanannya teh nyamuk, atau ada makanan lain mungkin Bu cicak? Ada nggak Bu selain nyamuk? Kan yang lebih itu makanan cicak itu nyamuk kan ya. Coba lihat, diem aja maksudnya merayap, tapi makanannya yang terbang. Berarti itu siapa yang mengarahkan? Dan mau ujug-ujug Bu si nyamuk teh nyamperkeun. Kan gitu ya, siapa? Allah yang menggerakkan. Maksudnya apa? Tetap ikhtiar mah harus ada nanti di sini ya Bu ya. Lahirnya ikhtiar, maksudnya jalan sunnatullahnya tetap harus ada itu. Di sini juga ada di cerita Nabi Ibrahim itu ya Bu ya. Nah, itu tauhidnya yang harus kita pupuk. Ibu misalkan membangun rumah, pondasinya teh asal-asalan. Pokoknya mah misalkan ibu teh ngebangun 2 lantai, apa Bu? Eta teh ayam-ayam teh apa Bu? Cakar ayam Pak.
eta teh nggak ada ibu teh di besian pokoknya mah asal jadi lantai 2 bakal kokoh lama enggak bu, meureun aya gempa sedikit dia langsung. Nah begitupun dengan anak-anak. Pondasinya ketika kita menerapkan pondasi tauhid yang kuat, insya Allah bu, ketika kan menyimpang itu masa remaja ya biasanya bu, masa puber. Ketika menyimpang tuh balik lagi, insya Allah. Tapi beda kalau kita memberikan pendidikan tauhidnya asal-asalan, asal jadi, gitu kan. Beda ketika menyimpang teh susah untuk diluruskan lagi. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini memberikan kepada kita itu bahwa tauhid itu nomor 1. Selain tauhid apa bu? Doa. Tadi teh ya bu, doa. Kadang tepira ya bu, doa gitu ya. Doa itu biasanya ibu bapak, apa yang sering kita panjatkan doa buat anak? Apa bu? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagus ya bu. Biasanya kalau kita berdoa pakai bahasa kita, apa yang sering kita lantunkan? Ya Allah, sing soleh, terus sing agung rizkina, panggeulana we nyebutnya sing agung rizkina teh. Nah tetep gitu kan, maksudnya apa? Ada harapan yang kita lantunkan. Mudah-mudahan ketika kita mengucapkan, ya kayak yang cerita yang tadi ya bu, mungkin pasti ibu-ibu itu mengucapkan anaknya tertimpa bangunan tuh, malaikat lewat nulis. Mudah-mudahan gitu kan, kita ketika mengucapkan, melantunkan doa yang baik, malaikat mencatat doa terbaik ya. Ini apa? Nabi Ibrahim sebelum mempunyai Ismail juga terus berdoa gitu kan bu. Robbi habli minas solihin gitu kan. Ini surat As-Saffat itu Robbi habli minas solihin. Makanya langsung sama Allah dijawabnya fabasyarnahu bigulamin halim, Nabi Ismail. Berarti Nabi Ismail dulu kan yang lahir. Nah, makanya sebetulnya mah mudah, tidak ada alasan ya. Ketika bisi atohnya ini ketika poligami kan biasanya gitu ya bu ya, ganti pabrik gitu kan. Nah, ini mah kecuali yang tidak punya keturunan gitu kan. Biasanya kita kadang menjadikan alasannya itu misalkan mempunyai anaknya perempuan semuanya, terus nikah lagi, qadarullah dikasihnya itu anak laki-laki kan gitu ya. Ini doa terus Nabi Ibrahim itu berdoa Robbi habli minas solihin. Belum terbentuk. Maksudnya ya sama ketika kita mempunyai rencana, misalkan ibu yang baru mempunyai 1 atau 2 berencana untuk menambah, terus panjatkan doa ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan gitu kan bu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu kan. Tidak anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Terus apalagi doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim itu, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi tidak sendiri bu. Robbi ja'al gitu kan. Maksudnya apa? Jadikan saya itu muqimas sholah wa min dzurriyyati. Orang yang mendirikan sholat dan dari keturunan saya. Maksudnya apa? Ya itu kan nanti ya bu, nyambungnya ke poin yang terakhir. Nah, Teh Yani sampai jam berapa? Sebentar lagi bu. Yang selanjutnya dialog. Berdialog dengan anak itu bukan sesuatu yang menurunkan martabat kita sebagai orang tua. Justru kita berusaha untuk bijak, mengajak anak itu ngobrol. Misalkan kalau yang udah selesai dari sini, Teteh atau AA mau lanjut kemana? Teteh mau sama AA masih semangat nggak ngafal Qurannya? Misalkan kan kita biasanya nggak gitu. Pingin menjadikan anak jadi hafid Quran,
Kitanya sendiri ada enggak perhatian? Kan enggak. Wassalam, anak mah tiap hari murojaah cepet, kitanya santai ibu. Dengan alasan apa? Ibu-ibu mah pekerjaannya tidak selesai seharian teh muter gitu. Atau bapak-bapaknya, bapak mah di kantor, di tempat kerja sibuk. Nah maksudnya apa? Kita mah kadang memaksakan keinginan kita, tapi kita tidak memberi contoh. Nah, salah satu parenting, ya maksudnya pola asuh Nabi Ibrahim itu mengajak dialog Nabi Ismail. Itu kan perkaranya bukan kayak kita ya Bu ya, ini mah perkara yang mau disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, itu kan Bu yang ayat itu, saya persingkat aja. Maksudnya apa? Kita mencoba dari sekarang menanamkan menjadi orang tua bijak, mengajak dialog anak, tidak semaunya kita sebagai orang tua. Itu kan biasanya kan kumaha abi, kumaha umi gitu kan. Nah ini mulai diajak dialog gitu, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Yang terakhir, menentukan lingkungan. Ketika kita memilih sekarang mungkin ya Bu, memilih lembaga pendidikan, yang dilihat itu Bu, yang pertama kali itu masjid. Ada enggak di lembaga pendidikan itu masjid? Nabi Ibrahim emang gitu sama? Apa Bu? Baitikal haram, mendekat ke Baitullah. Kan gitu kan? Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim itu apa Bu? Menyimpan atau apa ya Bu? Mana menyimpan? Jadi anak dan istrinya itu tinggal di satu lembah yang tidak ada tanaman satupun, tandus ya Bu, boro-boro gitu kan, kayak kita ya Bu ya, ada tempat belanja, ada apa, nggak ada air juga nggak ada. Tapi apa? Indah baitikal muharram, mendekat kemana Bu? Baitullah. Kan biasanya kita identiknya sejarah Baitullah itu haji berarti Ibrahim. Di zaman Adam juga sama ya Bu, Baitullah bahasanya gitu kan. Didekatkannya tuh kemana? Ke Baitullah. Nah kita juga gitu Bu, kalau melihat pendidikan, lembaga pendidikan, yang pertama kita lihat itu bukan bangunannya yang megah, tapi ada nggak masjidnya di dalam lembaga pendidikan itu, gitu kan? Kenapa? Yang pertama kali dilihat masjid, anak-anak bisa enggak sholat? Kan kalau tidak difasilitasi susah Bu, ya kan? Makanya pertama kali itu melihat itu lingkungan tuh gitu ya. Terus selain menentukan lingkungan itu apa Bu? Ini ayat ini Ibrahim ayat 37 itu Bu, mengajarkan kita mendidik anak itu tidak menuruti semau anak. Kenapa tidak menuruti semau anak? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kecil, Ibu kebayangkan kecil, masih dalam membutuhkan apa namanya, gizi atau apa gitu. Ini yang tidak ada apa-apa, air pun tidak ada. Ini disimpan di sana gitu kan. Nabi Ismail disimpan di tempat itu yang tidak ada apa-apa, air juga tidak ada gitu kan. Kita mah kadang anak mau ini diikutin, anak mau itu diikutin gitu kan. Ini mengajarkan bahwa anak itu harus sederhana dan harus mandiri. Gak kebayangkan ya Bu ya, kita mah sekarang mesantrenin anak teh, uangnya, makanannya, segalanya pokoknya Bu dipenuhi. Dulu mah Ismail mah tidak ada Bu, gitu kan. Nah makanya apa, berdoa Nabi Ibrahim itu mudah-mudahan apa, menjadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Ada enggak Bu kenyataan sampai sekarang doa itu kenyataan? Semua orang dari penjuru dunia berbondong-bondong mau kemana Bu? Ke Mekah untuk apa Bu? Haji dan umroh, untuk beribadah di mana? Di Baitullah. Gitu kan? Semuanya nyata. Terus apalagi Bu itu doa Nabi Ibrahim dalam ayat ini itu, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim
Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang di sekitarnya itu cinta gitu ya. Sama kita juga gitu Bu, mendoakan anak-anak tuh. Dulu kalau nelpon ke mama itu bahasanya itu gini Bu, sing belas as, maksudnya di sini tetap manusiawi ya Bu. Ketika kita menyekolahkan anak itu, memilih tempat tadi ya Bu, harus ada masjid. Terus apa Bu? Intinya gizinya itu dipenuhi gitu ya Bu. Singkatnya Bu, Imron ini bukan nabi, tapi Allah mengukirnya dalam Al-Quran menjadi sebuah surat, namanya diukir. Imron itu Ali Imron, keluarga Imron. Imron dikaruniai anak perempuan, disebutnya apa Bu? Miss Universe ya Bu ya, wanita pilihan itu Miss Universe kan? Iya kan, alal alamin di seluruh dunia kan. Hari kita mau Miss Universe kan, itu ya bulu gini gitu kan. Lantas apa yang bisa kita ambil, pola asuh apa yang diterapkan oleh orang tuanya Maryam? Maryam ini Bu meninggal itu berarti sama kayak Nabi Muhammad, kayak Abdullah. Meninggalnya jadi tidak membersamai anak gitu kan. Tapi apa rahasianya? Ternyata Ibu maju ya, ini ayat 37 aja. Sebelumnya ayat 35, idz qalat imra'atu Imran inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal. Gimana? Lupa lagi. Idz qalat imra'atil Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Itu dulu Bu, segitu dulu. Jadi sebelum pas dalam masa kandungan itu, istri Imran, siapa Bu namanya Bu? Istri Imran Hana. Kenapa istri Imran itu tidak disebut namanya? Kan dalam Al-Quran tuh Bu, dalam Al-Quran itu ada yang langsung disebut namanya, seperti Adam, Maryam, Musa. Karena itu tidak akan terulang, kisah itu tidak akan terulang. Ketika Allah menyebutkan sesuatu dengan tidak namanya, ya kayak ini Imro'atu Imron, berarti kan istrinya Imron, atau Abu Lahab, atau Fir'aun. Fir'aun kan bukan namanya. Kenapa itu kisah itu mungkin terjadi lagi? Maksudnya apa? Berarti kita bisa mengambil contoh dari Imro'atu Imron, istrinya Imron. Itu Bu di dalam Quran, jadi rahasia-rahasianya tuh. Kadang kan nanti ujungnya kan para ahli itu ada yang ini, ada yang itu, nanti kan menafsirkannya. Kenapa tidak disebutkan? Karena kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Abu Lahab memang nggak ada Bu, tapi anu juga Abu Lahab ayah. Fir'aun tidak akan ada. Emang Fir'aun bukan nama? Bukan Bu, julukan Fir'aun itu. Emang Fir'aun ini tidak ada, tapi sifat yang kayak Fir'aun itu banyak. Makanya diulang. Tidak disebutkan namanya karena mungkin berulang. Ini juga istri Imran. Jadi istri Imran itu menazarkan apa yang di dalam kandungannya itu, ketika dia hamil itu pokoknya muharrar. Dia akan menazarkan anak itu untuk menjadi pengabdinya gitu ya bahasanya mah. Nah, makanya cita-citanya pengen laki-laki, ternyata keluarnya perempuan. Nah, lantas setelah keluar perempuan langsung dicabut nazarnya? Enggak. Makanya ini Bu diasuhnya sama siapa? Zakaria. Jadi dalam Al-Quran itu bahasanya itu fataqabbalaha. Gitu kan, fataqabbalaha. Diterima apa nazarnya itu, diterima nazarnya Maryam itu. Makanya siapa Bu yang ngasuhnya itu? Zakaria Nabi. Nah kita, Bu, kita Ibu punten, Bapak punten, mending ya Bu kalau anak-anak itu diasuh nenek kakeknya. Biasanya di kita itu pokoknya kalau yang kerja ya, biasanya bapaknya sama mamanya kerja,
milihkan orang yang ngasuh itu saka hoyong gitu, atau dengan kriteria kayak ini gitu, kayak Maryam kan bukan nabi bapaknya, tapi diasuhnya nabi. Nah, kita tidak bisa begitu, misalkan untuk mencarikan pengasuh anak itu tidak bisa kriterianya seperti Maryam. Minimal cari apa Bu penggantinya itu di mana, di sekolah, daycare gitu kan ya, yang full gitu kan. Jadi apa maksudnya? Dari Imron dan Ibrahim itu, yang pertama, Ibrahim itu tidak membersamai anak 24 jam, tidak. Dalam sejarah itu Bu, cuma 5 kali datangnya itu Bu ke Ismail itu. Tapi kenapa bisa menjadikan anak-anaknya yang soleh? Tadi doa, terus tauhid ditanamkan. Apa Bu? Yang paling penting apa Bu? Quality time. Kadang kita ada orang tua itu, bapak dan ibu itu ada di rumah itu, tapi dengan kesibukannya masing-masing, si anak mah diantep. Makanya tadi saya mukodimahin, sesuatu itu berharga itu kalau tidak ada. Kalau ada anak nggak berharga Bu, cuek kita dengan boro-boro ditaruh sebenarnya Bu ya. Dengan kesibukan kita gitu ya, yang ibu rumah tangga atau yang kerja atau apa, biasa gitu. Ini kenapa Nabi Ibrahim gitu ya, dengan tidak membersamai anak tapi bisa sukses, yaitu quality time. Berarti ada contohnya Bu. Mangga ibu bapak, ada bapak matus jelas ya. Ini kan bapak gitu, peran bapak kan, bapak kepala sekolahnya, ibu madrasatul ulanya gitu kan. Apa yang bapak arahkan, ibu gurunya laksanakan gitu. Sama kayak Imron, ternyata single parent juga bisa Bu. Kan kita mah suka nyalahin ya Bu ya, biasanya gitu. Kalau misalkan si pendidik itu kalau ada anak didiknya rada gimana, oh pantesan dan gak ada bapaknya, biasa nama budak yatim mah osok nakalkeun. Kan kita masuk kayak gitu ya Bu ya bahasanya. Ternyata Imron, Maryam itu walaupun tidak dengan dibersamai dengan bapak, peran ayah bisa. Balik lagi Bu, berarti siapa yang menggantikan kita? Ismail itu, kenapa Ismail hebat? Karena ada Hajar. Ibunda Hajar itu perempuan tangguh, sabar. Ibu kersate ditinggal suami tanpa dibekali ATM, tanpa dibekali apa-apa. Ibu teh estuni ibu hungkul jeung si anak-anak. Mau nggak Bu? Nah ulang kan? Da bapakna ge moal tega tuh Ibu ninggalkeun, misalkan dinas keluar kota berapa bulan, ibu teh teu ditinggalan naon. Bapakna moal tega, ibunya juga ngahulang gitu kan. Ini mah siapa perannya kita Bu, ibu-ibu penggantinya itu. Ibunda Hajar itu termasuk apa Bu, usahanya kan Sani itu filosofi usaha kan Ibu ya. Ketika tidak ada di tempat itu, kedengaran air tuh di sofa, lari, kedengaran di marwah, lari. Ternyata adanya di mana Bu? Di tumitnya. Itu teh siapa Bu? Ternyata Hajar. Syariat itu lahir dari perjuangan Hajar. Ibu-ibu mah ada pasti alim, sebenarnya itu dua, istri kedua, sebenarnya Bu ya. Itu gitu maksudnya, kita menteladani itu. Ternyata kita itu bisa menjadi tidak ada peran ayah itu, kita yang menggantikan. Ulah kieu Bu biasanya, atau terjadi mungkin punten. Kalau yang perceraian ya Bu ya, biasanya satu keluarga antara satu keluarga lain itu suka saling menjelek-jelekan. Katang jangankan perceraian ibu, lagi parasea jeung bapak. Biasanya ya Bu. Ih, bapak kamu, gitu kan, ke anak teh dijelekan gitu si bapaknya. Apalagi ini makan biasanya di kita itu yang cerai itu, makanya kenapa kan kalau cerai itu abghadul halal ilallah tolak. Sesuatu yang dibenci sama Allah tapi halal itu talak. Karena yang menjadi korbannya itu bukan hanya pribadinya, tapi yang lebih gitu, yang menjadi korban itu anak. Biasanya kalau yang pisah itu ke anaknya itu suka menjelek-jelekan. Hari ini mah Hajar mah enggak Bu. Kan kalau bahasa kita mungkin ya,
pertanyaan Ismail, kemana Bapak? Gitu kan? Dijawab dengan kata-kata bijak. Gitu kan biasanya kalau yang pisah mah wis langsung keluar kita tuh yang menjelekkan bapaknya atau menjelekkan ibunya. Nah, maksudnya ketika ditakdirkan sama Allah, misalkan ada yang single parent atau mungkin ternyata ada gitu contohnya, jadi ya ibu keasikannya penutupnya ibu ya, sedikit motivasinya, jangan menyerah, intinya itu bu ya, la tai'asu min rahmatillah, kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah bu, rahmat Allah mah yang nutup semua kekhawatiran kita. Yang penting mah kita setelah usaha tawakal, berserah diri ke Allah. Yang paling penting juga anak bukan milik kita, tapi titipan Allah. Kita harus meyakinkan, harus ada harapan bahwa selama kita mendidik anak dengan iman, insya Allah akan melahirkan dzurriyyah yang thayyibah, insya Allah. Closing statementnya ibu ya, kita diuji melalui anak bukan untuk disiksa, tapi untuk diangkat derajatnya. Dan kita juga diberikan harapan melalui anak bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan amal kebaikan yang tak terputus. Tadi ya bu, saya kutip hadisnya ya. Mungkin cukupkan sekian ya bu ya. Mudah-mudahan, karena kalau berbicara parenting Ibrahim itu masih panjang gitu ya. Tidak mungkin satu sesi, dua sesi, masih panjang, tidak habis pembahasannya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita kemampuan untuk mendidik anak-anak kita sehingga menjadi generasi-generasi yang solih, yang berguna bagi dirinya, manfaat bagi orang sekitar, manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina